Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah filsafat komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Ikam dan saya sendiri akan memaparkan materi tentang komunikasi sebagai disiplin ilmu. Langsung saja ya, pada ke materi pertama. Baik, yang pertama itu ada penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Nah, asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab, yaitu alamah. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu science. Kata science itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu scio dan scier, yang artinya pengetahuan. Nah, sains ini dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan, adalah aktivitas yang sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Nah, pengertian ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Nah, dalam kata lain, dapat kita ketahui definisi arti ilmu yaitu sesuatu yang didapat dari kegiatan membaca dan memahami benda-benda maupun peristiwa. Di waktu kecil kita belajar membaca huruf abjad, lalu berlanjut menelaah kata-kata, dan seiring bertambahnya usia, secara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita terus belajar membaca. Hanya saja yang dibaca sudah berkembang, bukan hanya dalam bentuk bahasa tulis, namun juga membaca alam semesta seisinya sebagai usaha dalam menemukan kebenaran. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam keilmuan komunikasi, yaitu meliputi teori, praktek, pembelajaran, dan riset. Nah, yang pertama adalah teori. Teori itu merupakan sebuah aspek yang penting bagi ilmu pengetahuan. Secara umum, teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan sebuah fenomena sebagai kumpulan pemikiran yang memetakan secara sistematis bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Teori ini mengambil bagian penting dalam komunikasi. Teori komunikasi memetakan bagaimana komunikasi bekerja atau beroperasi. Sebagai sebuah kerangka pikir, mengetahui teori komunikasi sudah secara langsung dapat mencakup unsur-unsur penting lainnya dalam komunikasi, seperti model komunikasi, level komunikasi, tradisi komunikasi, bahkan etika komunikasi. Teori juga menjadi landasan dan riset-riset yang dilakukan. Oleh karena itu, mustahil untuk tidak menyentuh teori jika berbicara tentang dampak sesuatu terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran dalam hal ini tentang proses belajar mengajar atau transfer pengetahuan ilmu komunikasi yang dilakukan dalam lembaga pembelajaran, khususnya universitas atau perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan, sehingga hal ini menjadi aspek penting di dalam ilmu komunikasi. Selain itu, pendidikan memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi karir dan lapangan pekerjaan dalam bidang komunikasi. Hal tersebut kemudian mempengaruhi minat masyarakat untuk mempelajari ilmu komunikasi. Nah, dengan demikian, dengan melihat bagaimana dampak konvergensi media terhadap praktik pembelajaran ilmu komunikasi, maka kita dapat mengetahui beragam hal secara bersamaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada riset dan penelitian. Sama dengan teori, riset juga merupakan suatu hal yang vital bagi sebuah ilmu pengetahuan. Proses penelitian merupakan sebuah roda ilmu pengetahuan, di mana dilakukan sebuah metode ilmiah untuk menguji sebuah hipotesis dan kemudian diobservasi untuk menghasilkan sebuah generalisasi empiris. Penelitian dilakukan secara terus-menerus dalam ilmu pengetahuan agar sebuah ilmu tetap hidup dan relevan. Kemutahiran sebuah operasionalisasi penelitian dapat menggambarkan sudah di mana posisi sebuah ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, dengan melihat apa yang terjadi pada riset-riset komunikasi, kita akan mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang ilmu komunikasi itu sendiri. Yang selanjutnya ada komunikasi dalam perspektif, yaitu perspektif epistemologi, terminologi, dan
paradigmatis. Nah, perspektif epistemologi yaitu secara epistemologi, istilah komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama makna dan sama rasa mengenai suatu hal. Para ahli mengajarkan asal kata komunikasi, komuniker yang di dalam bahasa Latin mempunyai arti partisipasi atau berasal dari kata komunis yang berarti sama atau common. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan proses komunikasi selalu mengharapkan partisipasi dari orang lain atau bertindak sesuai dengan tujuan, harapan, atau pesan yang disampaikannya. Komunikasi yang dilakukan manusia bermaksud merajut persamaan atau komunis dengan manusia lain. Dalam proses komunikasi, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu 1. Sumber atau source, yang kedua isi pesan atau message, yang ketiga adalah tujuan atau destination. Sumber adalah hal-hal yang menjadi inisiatif pertama untuk melakukan proses komunikasi. Nah, sedangkan pesan atau message adalah ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh sumber kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain bertindak sesuai dengan harapan yang dituangkan dalam pesan tersebut. Nah, uraian ini memperjelas tujuan proses komunikasi yang sedang dilakukan, yaitu harapan terjadinya perubahan sikap atau tingkah laku orang lain untuk memenuhi harapan yang ditentukan melalui pesan-pesan yang disampaikan. Nah, selanjutnya ada perspektif terminologi. Nah, secara terminologis, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Seseorang yang menyatakan sesuatu kepada orang lain disebut komunikasi manusia atau human communication, atau komunikasi sosial atau social communication. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dipahami sebagai komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan, karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat akan tercipta komunikasi. Nah, selain komunikasi manusia, ada pula komunikasi hewan, komunikasi transendental, dan komunikasi fisik. Nah, selanjutnya ada perspektif paradigmatis, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Komunikasi dalam pengertian ini sering terlibat pada perjumpaan dua orang. Mereka saling memberikan salam, bertanya tentang kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dalam pengertian paradigmatik, komunikasi mengandung tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau melalui media, baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, atau film, maupun media non-massa, misalnya surat, telepon, papan pengumuman, poster, dan sebagainya. Komunikasi dalam pengertian paradigmatik bersifat internasional, mengandung tujuan sehingga harus dilakukan dengan perencanaan. Sejauh mana kadar perencanaan itu bergantung pada pesan yang akan dikomunikasikan dan pada komunikan yang dijadikan sasaran. Mengenai pengertian komunikasi secara paradigmatik ini, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi dari sekian banyak definisi itu dapat disimpulkan secara lengkap dengan menampilkan makna yang hakiki, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang kajian ilmu komunikasi. Komunikasi yang memiliki makna dan definisi yang banyak telah menyuguhkan cara pandang yang beragam pula, terutama dalam mengkonseptualisasikan komunikasi suatu disiplin ilmu yang bersifat efektif. Perbedaan-perbedaan itu pada akhirnya menumbuhkan dua hal yang sangat penting sebagai suatu fakta, yaitu lahirnya fraksi-fraksi di kalangan ilmuwan komunikasi dan lahirnya berbagai paradigma atau perspektif dalam kajian komunikasi manusia. Yang pertama ada proses komunikasi. Kategori proses komunikasi dibagi menjadi dua perspektif psikologi dan perspektif mekanistik. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari sumber, yakni semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Yang kedua, ada pesan. Dalam proses komunikasi,
sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima, itulah yang disebut dengan pesan. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat ada penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran yang dikirim oleh sumber. Yang kelima ada umpan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik ini merupakan salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari penerima. Yang terakhir ada lingkungan atau situasi, yakni faktor-faktor yang tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya satu komunikasi. Itu adalah unsur-unsur komunikasi. Selanjutnya kita akan bahas hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi sendiri ada dua jenis hambatan yang terjadi dalam jalannya komunikasi. Yang pertama, gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Jika gangguan semantik adalah jenis gangguan yang bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Selanjutnya, ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi mencakup berbagai hal. Yang pertama, berdasarkan bidangnya. Komunikasi berdasarkan bidangnya terdiri atas komunikasi sosial, organisasi, bisnis, politik, internasional, antar budaya, pembangunan, dan tradisional. Jika berdasarkan sifatnya, terdiri dari komunikasi verbal, lisan, tulisan, nonverbal, kial, gambar, tatap muka, dan bermedia. Bentuk komunikasi jika ditinjau dari jumlahnya terdiri dari komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi massa, komunikasi media. Setelah kita membahas tentang kajian ilmu komunikasi, kita akan membahas tentang komunikasi dan ilmu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling mengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih bisa dilakukan dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya senyum, menggelengkan kepala, menggunakan bahu. Nah, cara seperti ini disebut dengan komunikasi dengan bahasa non-verbal. Selanjutnya, ilmu komunikasi. Menurut beberapa sumber, ilmu komunikasi ini didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. Pada intinya, ilmu komunikasi adalah ilmu atau studi pembelajaran yang membahas tentang proses komunikasi atau penyampaian pesan dengan efektif. Itu tadi adalah materi yang kita sampaikan dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.